他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Donghua berjudul Throne of Steel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 196. Kompor spiritual elemen ringan dan babi kecil. Memegang cair erat-erat, Long Haon mengertakkan giginya dengan penyesalan, mengucapkan, "Ini sepenuhnya salahku, aku tidak melindungimu dengan cukup baik, dan membuatmu menggunakan kompor spiritual samsara." Cair mengungkapkan senyum tipis, "Idiot, tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Setelah Hwiwei dan kamu menyatu, aura yang kamu keluarkan benar-benar aneh, bahkan membangkitkan dagger of samsaraku. Dari kelihatannya, pelatihan saya tidak cukup lengkap." Mencondongkan diri ke arahnya, Long Haon berkata dengan suara rendah, "Mulai sekarang dan sampai Anda memulihkan indera penciuman Anda, saya tidak akan mengizinkan Anda untuk berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Saya ingin Anda tetap di sana dan beristirahat." Cair terkejut, segera berkata, "Bagaimana ini bisa baik-baik saja? Aku ingin tetap di sisimu." Long Haon menggelengkan kepalanya, hampir tampak agak mendominasi, "Ini tidak mungkin, Anda hanya bisa tinggal di sini dan beristirahat. Di medan perang seperti ini, aku tidak merasa sepenuhnya percaya diri untuk bisa melindungimu. Saya tidak ingin Anda menghadapi bahaya apapun. Cair, kita sudah bersama begitu lama, dan saya tidak pernah meminta apapun dari Anda, tetapi kali ini, saya benar-benar ingin Anda berjanji kepada saya. Apapun yang terjadi." Cair tetap diam untuk waktu yang lama. Dia seperti biasa tidak dapat bertindak keras di depan Long Haon, tapi yang lebih penting, dia bisa merasakan betapa dalam ini mempengaruhi dia secara emosional, sehingga dia pada saat itu bahkan gemetar. "Cair, kau tahu, aku sangat takut kehilanganmu. Aku akan melindungimu, tetapi selama ini kamu tidak akan berada di sisiku, aku akan menjaga diri dan membela diri dengan baik. Saya pasti akan kembali dengan selamat dan tidak akan membuat Anda khawatir." Cair akhirnya mengangguk pelan, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Long Haon segera sangat bersukacita, "Terima kasih, Cair." Bersandar di dadanya yang hangat, Cair berkata dengan suara lembut, "Aku hanya ingin kamu mengingat ini dengan kuat, apa yang paling aku takutkan adalah kehilanganmu. Di dunia ini, hanya kamu yang membuatku merasakan kehangatan." Long Haon dengan lembut mencium dahinya, dan mereka berdua secara bersamaan menutup mata mereka. Wajah mereka tampak sangat bingung, tetapi pada saat itu, mereka merasa lebih tertarik satu sama lain. Markas Besar Kuil Assassin. Pembunuh pahlawan Sheng Yu dengan tenang duduk di kursi yang seluruhnya hitam dengan sandaran tinggi. Kepala sementara dari Exorcist Mountain Pass, yang menggantikan Sheng Lingxin, duduk di sampingnya. Dia untuk sementara bertanggung jawab atas pertahanan Exorcist Mountain Pass sampai Sheng Lingxin pulih. Heroik senior, inilah situasinya. Liao Tianfa baru saja melaporkan segala sesuatu tentang misi yang dilaksanakan oleh 10 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk, termasuk pengambilan koper kecil itu. Benda ini memang sangat berharga. Beruntung Long Haon bersedia berpisah dengannya. Di wajah tua Sheng Yu muncul senyum langka. Saat dia dengan lembut membelai kasihnya, matanya sedikit berbinar, sementara dia memikirkan sesuatu yang tidak bisa ditebak orang lain. Liao Tianfa melanjutkan, "Dari apa yang Gao Yinjie katakan, Long Haon bahkan tidak membuka kasing ini, langsung mengantarkannya kepada kami. Takut kasing ini mungkin berisi barang-barang penting, yang berkaitan erat dengan Exorcist Mountain Pass. Anak-anak ini benar-benar sesuatu. Jika itu bahkan aku belum tentu menyerahkannya. Untuk mendapatkannya, mereka seharusnya menghadapi perlawanan yang hebat, dan saya berasumsi bahwa Gao Yinjie dan yang lainnya yang bertindak untuk menangani masalah ini, membunuh iblis yang menjaga benda ini.
Ini adalah tungku spiritual pertahanan, jadi setidaknya itu adalah iblis dari langkah ketujuh. Jika bukan karena fakta bahwa benda ini membawa atribut ringan, aku khawatir itu akan dijaga lebih ketat. Sheng Yu dengan samar mengangguk, bagaimanapun, anak-anak kecil ini benar-benar bertindak dengan baik. Kuil pembunuh kami tidak bisa pelit tentang hal itu. Saat dia berkata begitu, dia bertepuk tangan, dan suara ringan terdengar dari kotak yang kokoh. Sebuah cahaya putih lembut diam-diam melonjak, dan patung kecil muncul. Tingginya hanya 1/4 meter, bersinar dengan cahaya putih murni dan suci, tubuh kecil itu memiliki sepasang sayap kecil di punggungnya. Meskipun mereka dibuka, itu tidak benar-benar bisa terbang. Ekspresi wajahnya tampak mengantuk. Makhluk kecil itu dengan ringan mengepakkan sayapnya dalam upaya berjuang untuk bergerak sendiri. Itu adalah peri elemental cahaya. Itu benar, kasus yang diambil Long Haon sebenarnya berisi peri elemental ringan, kompor elemental spiritual yang sangat berharga. Secara umum, iblis juga mampu menyerap harta dari surga yang dikenal sebagai kompor spiritual. Hanya tungku spiritual dari elemen cahaya yang merupakan pengecualian, karena iblis pada dasarnya memiliki atribut kegelapan, yang paling menolak atribut cahaya. Menyerap kompor seperti itu akan mempengaruhi mereka bahkan lebih ganas daripada racun yang paling kuat. Jika Long Haon tahu bahwa kasus ini berisi kompor spiritual elemental ringan, saya khawatir bahkan dia akan sedikit goyah sebelum membuat keputusan. Di antara semua kompor spiritual elemental, yang paling berharga adalah atribut cahaya atau kegelapan. Alasannya adalah karena mereka tidak hanya langka, tetapi juga sangat penting bagi iblis dan sisi manusia. Kompor spiritual elemen ringan tidak memiliki peringkat yang tinggi di antara kompor lainnya, tetapi pada kenyataannya, itu jauh lebih kuat daripada kompor sin spiritual. Peringkatnya kira-kira berada di 20 teratas, tetapi memiliki karakteristik khusus dengan kompor sen spiritual, yang sifatnya lembut, benar-benar berlawanan dengan kompor elemental spiritual kegelapan. Setelah diluncurkan, kemampuan daya tarik kompor spiritual elemen ringan, kecuali jika mendapat perlawanan dari kompor spiritual lain, akan sangat sulit untuk menolaknya. Lebih jauh lagi, kompor spiritual elemen cahaya memiliki kegunaan yang sangat luas. Semuanya terkait dengan penggunaan kemampuan lain dari atribut cahaya. Pengguna yang paling cocok secara alami adalah pendeta, ksatria, dan penyihir sistem cahaya. Di antara profesi ini, jika seseorang melihat kompor spiritual elemen ringan, mereka pasti akan berusaha keras untuk mendapatkannya sendiri, tidak menyisihkan cara, harga apapun untuk memenangkannya. Sheng Yu menatap peri kecil itu, tersenyum tipis, dan berkata, "Penderitaanmu akan segera berakhir, kamu hanya perlu membiarkan aku menemukan pendamping untukmu. Kalau tidak, melihat Anda dalam kondisi yang sangat lemah, saya khawatir Anda akan menghilang secara bertahap, jika dibiarkan sendiri." Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang jauh, tatapan lembut Sheng Yu berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Jika saya tidak salah menebak, iblis-iblis ini seharusnya mengirimkan kompor spiritual elemen ringan ini ke kamp tentara mereka dengan tujuan membuat kesepakatan bersama kami. Kemungkinannya adalah mereka ingin menukarnya dengan beberapa bahan baku. Aliansi sangat jelas tentang kekurangan bahan makanan sisi iblis, tetapi untuk beberapa harta yang tidak biasa, aliansi kuil kadang-kadang akan menyimpulkan pertukaran dengan mereka. Setidaknya bisa dianggap sebagai masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan. Kedua belah pihak memperoleh beberapa manfaat, dan bagi mereka, ini adalah yang paling penting. Misalnya, sebelumnya, pihak iblis memiliki salah satu dewa iblis peringkat rendah yang ditangkap oleh aliansi kuil, dan akhirnya menukar kebebasannya dengan 10 tungku spiritual. Konflik 6.000 tahun menciptakan hubungan yang sama sekali tidak dapat didamaikan antara manusia dan iblis, tetapi seluruh proses perang disertai dengan beberapa variabel. Liao Tianfa ragu-ragu sejenak, sebelum bertanya, "Heroik senior, maksudmu kau akan menyerahkan kompor spiritual elemen ringan ini kepada tim mereka?" Sheng Yu menggelengkan kepalanya, dan menjawab, "Ini tidak mungkin. Kompor ini adalah sesuatu yang tidak bisa digunakan oleh kuil pembunuh kita, tetapi operasi ini diluncurkan oleh 10 pasukan perburuan iblis secara bersamaan.
Selain itu, Anda juga mendapat informasi yang baik tentang nilai benda ini. Jika kami hanya mengembalikannya ke pasukan Long Haon, jika berita itu bocor, saya khawatir itu akan membangkitkan kemarahan publik. Ini tidak akan menjadi hasil yang sangat memuaskan, tidak hanya membuat kemurahan hati Assassin Temple kita terlihat bias, tetapi lebih jauh lagi menimbulkan kecurigaan. Liao Tianfa tidak mungkin tidak mengerti maksudnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sheng Yu mengulurkan jarinya, membelai bagian atas kepala peri elemental cahaya. Biarkan saja si kecil ini memilih sendiri. Saat dia mengatakannya, tatapan licik terlihat di matanya. Ini memang membunuh dua burung dengan satu batu. Memikirkan sampai titik ini, sesepuh heroik ini tidak bisa membantu tetapi merasa agak bangga pada dirinya sendiri. Pada saat kelompok Long Haon kembali, hari sudah siang. Karena kelelahan mereka yang berlebihan, tidak ada satupun dari mereka yang makan siang. Tepat ketika malam akhirnya tiba, salah satu dari pemuda ini tiba-tiba membangunkan yang lain dengan teriakan yang menyedihkan. Ah! 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 Mengapa? Mengapa hal-hal seperti itu? Bergema di seluruh ruangan, teriakan ini membangunkan semua orang dengan kaget. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saat dia berbalik, si Masian duduk, langsung meraih tongkat yang tergeletak di sisi tempat tidurnya. Di sisi lain, Wang Yuanyuan melesat keluar dari tempat tidur, masih mengenakan pakaian dalamnya. Suara itu datang dari tempat tidur Chen Ying'er. Karena dia melakukan hal yang sama seperti Chai'er, menggunakan tirai kain untuk mengelilingi tempat tidurnya sendiri, yang lain di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi. Yang lain secara alami kembali ke akal sehat mereka. Dan sebagai gadis lain, Wang Yuanyuan mengambil inisiatif untuk menarik tirai untuk memeriksa situasi Chen Ying'er. Tetapi melihat semuanya terlihat baik-baik saja, dia tidak bisa menahan perasaan tercengang. Yang lain masih tidak bisa melihat apa masalahnya dan bingung. Pada saat itu, Long Haon sudah memimpin Chai'er turun dari tempat tidur dan akan tiba di sisi Wang Yuanyuan. Tetapi karena yang di dalam adalah seorang gadis dan dia merasa tidak pantas untuk langsung melihat ke dalam, dia buru-buru bertanya dari Wang Yuanyuan, bagaimana kabar Ying'er? Lihat sendiri. Sama seperti Wang Yuanyuan menarik tirai, Long Haon langsung melihat ekspresi kompleks, tampak hampir seolah-olah dia ingin tertawa. Wang Yuanyuan minggir, membiarkan yang lain melihat situasi di dalam. Yang mereka lihat hanyalah wajah Chen Ying'er. Dia tampak hampir menangis tetapi tanpa ada air mata yang keluar, saat dia duduk di sana, memegang babi kecil di dadanya. Babi kecil ini berwarna putih bersih, dagingnya yang lembut tampak berkilau seperti lengkeng, tampak cukup montok. Tingginya kira-kira sepertiga meter, dan kulitnya yang seputih salju juga berkelap-kelip dengan cemerlang. Ying'er, apa yang terjadi padamu? Apakah itu panggilanmu? Long Haon bertanya, bingung, kulitnya terlihat sudah jauh lebih baik setelah beberapa jam istirahat. Meskipun dia tidak dalam kondisi apapun untuk pergi berperang, dia tidak terpengaruh sejauh dia tidak akan bisa berjalan. Chen Ying'er tiba-tiba menangis, dengan keras melemparkan dirinya ke tempat tidurnya, masih memegang babi kecil yang sama dan dipenuhi dengan air mata. Dari penampilannya, dia menderita rasa sakit yang tak terlukiskan. Lin Xin menjulurkan kepalanya ke arahnya, bertanya dengan tatapan bingung, bagaimana mungkin kamu menangis dengan keluhan seperti itu? Babi kecil ini terlihat sangat lucu. Ingin makan babi panggang untuk makan malam? Saat dia berkata begitu, sedikit nyala api dilepaskan dari jarinya. Kepala babi montok mengintip dari pelukan Chen Ying'er, menatap tajam Lin Xin dan meniup penuh semangat ke arahnya. Uhu. Dengan suara ini, nyala api di jarinya tiba-tiba menghilang. Ai, babi kecil ini cukup menarik. Ying'er, ini tidak bisa menjadi pemanggilan kontrakmu, kan? Lin Xin tertawa terbahak-bahak saat dia bertanya begitu. Saat dia tertawa begitu santai, Chen Ying'er hanya menangis lebih keras. Melihat ini, Lin Xin tidak bisa terus tertawa. Wajah yang lain juga segera berubah, dan Wang Yuanyuan bertanya dengan ragu-ragu, Ying'er, ini tidak mungkin. Chen Ying'er tiba-tiba kembali ke posisi duduk, melihat yang lain dengan matanya yang basah bengkak karena menangis.
Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Saat itu, pada saat kami mengurus kereta, saya meluncurkan gerbang pemanggilan makhluk saya, dan memanggil babi ini. Pada saat itu, Anda sedang melawan beta haus darah, dan ketika saya melihat bahwa itu tidak memiliki kemampuan bertarung, saya hanya membawanya di tangan saya. Setelah pertempuran berakhir, saya menganggapnya sebagai binatang yang lucu dan membawanya kembali, tetapi pada saat itu, karena Anda dalam kondisi yang sangat buruk, Anda mungkin tidak memperhatikannya. Saya awalnya berpikir bahwa karena babi ini terlihat sangat lucu, secara alami akan menghilang dengan penghentian sihir. Binatang pemanggil yang keluar dari gerbang pemanggilan makhluk saya hanya bisa bertahan selama 3 jam. Tapi sudah lebih dari 4 jam, dan belum hilang sama sekali. Melihat itu masih ada pada saat saya bangun, saya benar-benar ketakutan. Saya bergegas untuk memeriksa kontrak jiwa saya sendiri, dan saya terkejut. Pada titik ini, semua orang sudah menebak apa yang terjadi. Yang mengejutkan semua orang, Chen Ying'er benar-benar menyimpulkan kontrak dengan ternak yang tidak berbahaya, babi, membiarkannya menjadi pemanggilan kontraknya dalam prosesnya. Melihat penampilan babi putih kecil yang lembut dan goyah di depan matanya, Chen Ying'er tidak bisa menahan tangisnya. Bagi seorang pemanggil, pemanggilan terkontraknya lebih penting dari apapun karena pemanggilan terkontrak akan mengikuti si pemanggil selamanya, tumbuh bersama dengan dia. Dan semakin kuat binatang yang dikontrak secara alami, semakin besar kekuatannya setelah pertumbuhan. Summoner tingkat rendah akan bergantung pada berbagai pemanggilannya, tetapi pembangkit tenaga pemanggil sejati terutama akan bergantung pada binatang yang dikontraknya sendiri. Binatang terkontrak yang lebih kuat, bahkan melebihi level asli pemanggil, akan terikat untuk mencapai ranah langkah ke-10 begitu pemanggil mencapai langkah ke-9. Ini membuat panggilan ini menjadi tidak kalah dengan yang lain setelah mencapai tingkat pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Bakat Chen Ying'er di bidang pemanggilan tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa, tetapi, sehubungan dengan binatang yang dikontraknya, aturan yang sama masih berlaku untuknya. Pada saat ini, terlepas dari segalanya, dia hanya memiliki babi kecil sebagai binatang terkontraknya, membuatnya tidak mampu menanggungnya. Dan yang lebih penting, dia segera memikirkan unicorn yang Wenzhao yang mempesona. Chen Ying'er penuh penyesalan, mengapa saya tidak mendengarkan tetua heroik Sheng Yu terakhir kali, dan menerima untuk mengambil penguasa mata iblis itu? Memang benar bahwa itu adalah hal yang sangat jelek, tetapi ia memiliki kekuatan yang hebat. Sekarang setelah saya mengambil babi kecil sebagai binatang kontrak saya, apa gunanya saya untuk tim? Saya awalnya tidak berguna di medan perang, tapi sekarang, saya hanya bisa dikeluarkan dari tim. Jangan menangis. Apa gunanya menangis? Sebuah suara sedingin es tiba-tiba terdengar, memberikan perasaan menenangkan dari air dingin, segera menghentikan keadaan menggigil Chen Ying'er. Yang lain menoleh karena terkejut, orang yang mengucapkan kata-kata ini sebenarnya adalah Chai'er. Sejak satu prajurit kelas Demon Han Squad terbentuk, Chai'er hampir secara eksklusif berbicara dengan Long Haon. Yang dia lakukan hanyalah mengikutinya dalam diam, tetap saja kekuatannya dan pentingnya dia bagi tim tidak dapat disangkal. Bahkan dengan perpaduan hari ini antara Long Haon dan Hao Yue menjadi Radiant Knight, dia adalah pembangkit tenaga listrik pertama tim, dengan kekuatan serangan tertinggi. Anda tidak dapat menggunakan mata Anda untuk memperkirakan nilai harta karun, tetapi Anda dapat menggunakan hati Anda untuk itu. Jangan tertipu oleh mata Anda. Akankah babi kecil biasa mengambil inisiatif untuk membuat kontrak jiwa denganmu sebagai summoner tanpa hati nurani yang buruk? PR 197. Gambar cermin mitos babi harta karun, I. Anda tidak dapat menggunakan mata Anda untuk memperkirakan nilai harta karun, tetapi Anda dapat menggunakan hati Anda untuk itu. Jangan tertipu oleh mata Anda. Akankah babi kecil biasa mengambil inisiatif untuk membuat kontrak jiwa denganmu sebagai summoner tanpa hati nurani yang buruk? Mendengar kata-kata Chai'er, Chen Ying'er, yang sebelumnya menangis, mengangkat kepalanya. Dengan cara yang sama, yang lain merasa heran, tidak ada yang mungkin mengharapkan Chai'er yang biasanya diam tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia langsung menuju ke poin utama, tanpa ragu-ragu. Chen Ying'er menyeka air mata dari wajahnya,
sekali lagi memegang babi kecil di lengannya. Meskipun dia merasa enggan seperti sebelumnya, suasana hatinya sekarang jauh lebih baik, dan dia hanya menyatakan tanpa daya, "Kamu. Kemampuan seperti apa yang kamu miliki? Membuatku merasakan keluhan seperti itu. Kamu harus menebusnya, dan aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan. Kalau tidak, saya lebih suka tidak memiliki binatang yang dikontrak daripada menahan Anda." Babi kecil itu mengerang 2 kali, mulutnya berkedut berturut-turut dan sepasang matanya menyala menunjukkan undulasi memutar yang samar. Saat undulasi identik muncul di mata Chen Ying'er, dia segera menatap kosong ke babi kecil itu. "Ini adalah transmisi mental. Jadi kamu memang bukan babi biasa," Lin Xin berkata dengan heran. Transmisi mental adalah kemampuan khusus yang digunakan oleh beberapa binatang ajaib peringkat tinggi. Selama proses transmisi mental, perubahan luar biasa muncul pada ekspresi Chen Ying'er. Awalnya, dia tampak tercengang, dan kemudian ekspresi bahagia berangsur-angsur menyebar di wajahnya, bibirnya terangkat, menghasilkan adegan yang mengharukan. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang ditransmisikan babi ini kepadanya, tetapi dari penampilannya, orang dapat melihat bahwa babi kecil ini jelas tidak berguna. Tidak ada yang khawatir, menunggu dengan tenang. Beberapa saat kemudian, sinar bengkok di mata babi dan mata Chen Ying'er berangsur-angsur menghilang. "Wah, jadi kamu sebenarnya sekuat ini." Chen Ying'er memegang babi kecil di lengannya, mengucapkan beberapa kata ini di telinganya. Memiliki karakter yang terburu, Sima Xian mau tidak mau bertanya sebagai reaksi, "Cepat katakan di mana letak kekuatan babi ini." Chen Ying'er terkikik senang, "Haha, aku tidak akan berguna lagi di medan perang, aku sekarang sama kuatnya dengan yang lain, wahaha." Saat dia berkata begitu, dia melompat dan mulai menari karena gembira. Yang lain hanya bisa tersenyum melihat penampilannya yang lucu dan ceria, setelah sekian lama menangis. Dia tampak sangat bangga pada dirinya sendiri, kegembiraannya bahkan melebihi kekhawatirannya sebelumnya. Long Haon tersenyum juga, "Bagaimana kalau Anda memberitahu kami tentang hal itu? Itu juga akan membantu orang lain untuk membiasakan diri dengan kemampuan barumu." Chen Ying'er dengan bangga memegang babi kecil itu, menyatakan, dia bilang dia disebut babi harta gambar cermin mitik, lahir sebagai binatang ajaib dari langkah ke-6. Dia mampu mengambil penampilan dari setiap binatang ajaib yang dia temui sebelumnya, menghasilkan ilusi yang sempurna. Mendengar kata-katanya, mata semua orang dipenuhi dengan kesenangan. Bertemu dengan binatang ajaib yang tangguh bagaimanapun juga tidak terlalu sulit. Long Haon segera bertanya padanya, apakah dia juga memiliki aura mengesankan dari binatang ajaib yang ditiru? Chen Ying'er memulai, menggelengkan kepalanya, sepertinya dia tidak melakukannya. Wang Yuanyuan mengerutkan alisnya, "Kalau begitu, bukankah itu membuat ilusi mudah dilihat?" Chen Ying'er menjawab dengan puas, "Itulah yang disebut realitas palsu dan pemalsuan nyata, kemampuannya adalah meniru makhluk lain, dan itulah mengapa dia menyandang nama babi harta karun gambar cermin mitos. Tetapi jika kita memiliki kristal ajaib mereka, setelah memakannya, dia bisa meniru binatang ajaib apapun paling banyak 1 langkah di atas levelnya sendiri. Kemudian, dia tidak hanya mampu menggunakan gambar cermin untuk mengambil bentuknya, tetapi juga dapat menyalin semua kemampuannya selama total 10 menit. Selama dia adalah binatang ajaib dari langkah ke-6, dia paling banyak dapat menyalin kekuatan binatang ajaib di langkah ke-7 dan iblis di langkah ke-6. Lin Xin, serahkan kristal ajaib beta haus darah itu kepadaku, babi kecilku akan dapat menyerapnya hanya setelah 1 evolusi lagi." Setelah mendengar Chen Ying'er berkata demikian, semua orang tanpa kecuali tampak terkejut. Menurut kata-katanya, babi harta karun gambar cermin mitik ini benar-benar dapat menggunakan kemampuan apapun dari binatang ajaib apapun dari kelasnya, atau 1 langkah di atas. Meskipun kemampuan ini hanya bertahan selama 10 menit, selama mereka memiliki cukup kristal ajaib, dia akan dapat terus melepaskan kekuatannya. Dan poin penting dari kemampuan ini terletak pada 2 kata, apapun. Setelah kegembiraan yang singkat, Lin Xin segera memasang wajah khawatir. "Ying'er, kami sudah memiliki Hao Yue sebagai teman rakus, tetapi dengan Anda membawa 1 lagi dari mereka,
penghasilan kami tidak akan pernah menutupi biaya. Bertanggung jawab atas keuangan tim, dia secara alami merasa agak suram. Chen Ying'er mendengus dan berbicara sebagai balasan, kamulah yang bertanggung jawab untuk itu, aku tidak peduli tentang itu. Selanjutnya, babi kecil saya memiliki kemampuan lain. Yang lainnya. Kali ini, bahkan Cair terkejut. Mythic Mirror Image Treasurepic, ini adalah sejenis binatang ajaib yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Di permukaan, kemampuannya sendiri tidak begitu hebat, tetapi selama mereka memiliki cukup kristal magis, prospeknya tidak terbatas. Ini sudah bisa disebut keberadaan khusus dari jenis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, binatang yang dikontrak pasti akan berevolusi saat tingkat kultivasi tuannya meningkat. Chen Ying'er saat ini di langkah keempat dengan hanya celah kecil untuk langkah kelima. Oleh karena itu, saat dia naik level, babi kecil ini juga akan berevolusi. Tidak mudah untuk mengatakan apakah itu akan langsung maju dalam langkah, tetapi pertumbuhannya di masa depan sudah diberikan. Bagi tim, babi gambar cermin mitik ini yang memiliki kemampuan untuk meniru segala jenis binatang ajaib tampak jelas lebih berguna daripada penguasa mata iblis. Tetapi bahkan dengan keadaan seperti itu, dia masih memiliki kemampuan lain. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa babi ini adalah eksistensi kelas atas di antara teman-temannya. Itu benar, kemampuannya yang lain disebut Treasure Scouting. Jika bukan karena itu, mengapa dia disebut babi harta karun mitik? Dia memberitahu saya bahwa dengan hidungnya yang tajam, dia bisa mencium harta karun tingkat surgawi dan merasakan bahaya yang mendekat. Saat peringkatnya meningkat, persepsinya akan menjadi lebih baik. Semua orang saling memandang dengan heran, menampilkan wajah-wajah aneh satu demi satu. Long Haon segera bergumam, saya tiba-tiba berpikir bahwa keuntungan terbesar kami dari misi ini mungkin pemanggilan kontrak yang diperoleh Ying'er. Dengan skuad perburuan iblis mereka telah terbentuk belum lama ini, mereka masih dalam proses membiasakan diri satu sama lain, dan meskipun awalnya tidak ada yang benar-benar mengabaikan Chen Ying'er sepenuhnya, dengan semua orang maju, jika Chen Ying'er terus mengalami hal seperti itu. Posisi yang tidak pasti, dia akan benar-benar menjadi beban di medan perang, mempengaruhi kekuatan tim secara keseluruhan. Meskipun perasaan ini untuk sementara dapat ditahan, seiring berjalannya waktu, mungkin akan tiba suatu hari ketika perasaan itu akan meletus. Tapi itu tidak sama lagi, sekarang Chen Ying'er memiliki panggilan terkontrak seperti babi harta karun gambar cermin mitik ini. Pentingnya dia untuk tim meningkat dengan pesat, dan dia tidak akan menjadi beban lagi di masa depan, malah menjadi pendukung besar yang meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Tentu saja, itu juga menyiratkan bahwa dialah yang akan menggunakan sebagian besar sumber daya tim. Setiap orang dapat dikatakan memiliki rahasia mereka sendiri, dan fakta bahwa Chen Ying'er dapat menggunakan gerbang pemanggilan makhluk adalah salah satunya. Sekarang dia memiliki babi harta gambar cermin mitik ini, tempatnya di tim tidak dapat disangkal diamankan. Saya lapar. Kapten, bukankah sebaiknya kita pergi makan sebelum melanjutkan istirahat? Saya merasa sangat lapar sehingga penglihatan saya menjadi kabur. Sima Xian meraba-raba perutnya sendiri saat dia berkata begitu. Long Haon segera memutuskan, baiklah, kita harus pergi makan kalau begitu. Semua orang dalam kelompok, kecuali Cair dan Chen Ying'er, telah meminum pil peledakan spiritual kali ini, dan sekarang merasa sangat lemah. Meskipun itu tidak mempengaruhi kemampuan mereka untuk berjalan, perasaan yang dipancarkan oleh energi spiritual internal mereka sulit untuk diterima. Merasa lapar akan langsung membuat pandangan mereka kabur. Membuka pintu barak mereka sendiri, tepat ketika mereka hendak keluar untuk mencari makanan, mereka kebetulan melihat 3 lapis kotak makanan di luar pintu. Kami tidak bekerja dengan susah payah untuk apa-apa, militer Gunung Pengusir Setan benar-benar perhatian. Sima Xian terkekeh dan segera membawa 2 kotak makanan di dalamnya. Makanan di dalamnya memang mewah, dan meskipun itu tidak bisa disebut makanan yang sangat lezat, dagingnya cukup memadai, dan sup dagingnya memiliki aroma yang lezat. Meskipun sudah mendingin, dengan kehadiran sihir api Linsin, tidak ada masalah sama sekali. Semua orang makan dengan lahap sebelum kembali ke tempat tidur masing-masing untuk beristirahat dan memulihkan energi.
Chen Ying'er, yang masih sangat gembira, banyak berkomunikasi dengan babi kecil miliknya ini, dan bahkan memberinya nama, yaitu S1MC High Pronunciation Duel. Militer sangat senang dengan operasi hari sebelumnya, dan tidak langsung menugaskan mereka misi lain, memberi mereka waktu untuk beristirahat. Ini berlangsung sampai awal hari berikutnya, ketika perintah perakitan baru dikeluarkan dari tempat latihan militer. Kota Gunung Exorcist cukup luas, karena di kedua sisinya terdapat puncak pegunungan Exorcist, membentuk penghalang alami. Jadi, membangunnya cukup merepotkan, dan setelah hanya menambahkan dinding di sisi kanannya, itu bisa dianggap aman. Tempat latihan militer terletak 500 meter dari tembok kota, membentuk tempat berkumpul yang disesuaikan untuk memusatkan pasukan dan kuda. Pada saat sebelum Long Haon meninggalkan kota bersama dengan Sheng Lingxin, menyelesaikan serangan malam, itu adalah tempat di mana resimen ksatria malaikat cemerlang sedang menunggu perintah. Pasukan perburuan iblis pertama tidak sepenuhnya berkumpul, Chair sedang beristirahat di tempat tinggal mereka. Sekarang Chair sudah kehilangan dua indranya, Long Haon pasti tidak akan membiarkan dia mengambil risiko. Efek samping dari pil meledak spiritual sudah menghilang, tapi yang membuat Long Haon khawatir adalah bahwa Hao Yue masih dalam kondisi tidur nyenyak. Meskipun ia cukup yakin bahwa Hao Yue tidak menderita luka kritis, fakta bahwa ia tidak bangun sejak pertempuran meninggalkan Long Haon cemas. Di tempat latihan militer, 10 pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk dipersatukan kembali. Setelah seharian beristirahat, para elit muda ini sudah kembali ke kondisi optimalnya, masing-masing penuh energi dan beberapa dari mereka terlihat bersemangat. Sebenarnya, 2 hari yang lalu, mereka memperoleh poin kontribusi yang cukup besar. Mereka tidak hanya membunuh sejumlah besar iblis berperingkat lebih rendah, tetapi pada saat yang sama, mereka menuai 200 poin kontribusi sebagai hadiah misi, menghasilkan beberapa lusin per orang setelah membaginya. Kelompok Long Haon belum sempat membagi poin kontribusi mereka. Pasukan perburuan iblis kelas tentara pertama mereka adalah yang paling lemah, dan selama ini sampai perintah perakitan dikirim, semua orang sedang beristirahat. Sampai saat itu, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk pulih ke keadaan seoptimal mungkin. Satu-satunya hal adalah bahwa hari ini, Long Haon merasa sangat demam, revolusi energi spiritual internalnya terlihat sangat lamban. Karena Hao Yue belum bangun, dia tidak dapat berkomunikasi dengannya. Adapun fenomena tiba-tiba fusi antara dia dan Hao Yue, memberinya kekuatan meletus dari Radiant Night, Long Haon juga merasa penasaran. Apa kemampuan khusus Hao Yue ini? Part 198. Dia juga tidak pernah mendengar tentang pendamping binatang ajaib yang bisa menggabungkan tubuhnya dengan manusia. Ketika memikirkan hari itu, apa yang meninggalkan ingatan paling jelas adalah ledakan energi spiritual internal yang intens. Long Haon berpikir dalam hati bahwa bahkan jika ini adalah kemampuan yang kuat dari Hao Yue, dengan tingkat kultivasi mereka saat ini Hao Yue dan dia belum bisa memanfaatkannya dengan baik. Kalau tidak, mengapa efek sampingnya begitu parah? Tapi bagaimanapun, ini adalah hal yang baik, bisa tiba-tiba meletus dengan kekuatan bertarung yang melebihi kultivasinya sendiri jelas merupakan langkah yang cukup berguna. Melihat bahwa kelompok Long Haon tiba, 9 kapten pasukan perburuan iblis lainnya datang untuk menyambutnya. Faktanya, Long Haon menunjukkan perilaku yang tangguh sebagai komandan sehari sebelumnya, memimpin misi untuk diselesaikan dengan memuaskan. Dan lebih jauh lagi, meskipun mereka tidak bisa melihat gerakan terakhirnya dengan jelas, mereka masih merasakan energi intens yang berasal darinya. Setelah memiliki pengalaman seperti itu, mereka tanpa sadar mengubah persepsi mereka tentang Long Haon, terlepas dari usianya. 10 pemimpin juga tahu segalanya, dan melihat Long Haon tiba, Gao Yingjie menyambutnya, "Bagaimana kabarmu? Apakah semua orang sudah beristirahat dengan baik?" Long Haon bergumam kepadanya, "Pemimpin, Chair telah menderita kerusakan yang relatif parah. Dia harus beristirahat untuk beberapa waktu lagi. Untuk saat ini, aku khawatir dia tidak akan bisa menemani kita selama misi." Gao Yingjie merasa terguncang, dan mengingat kembali saat pertama kali Chair mencoba menggunakan kekuatan ini, hanya untuk diblokir oleh Sheng Yu,
dia merasa cukup mengerti, dan tanpa bertanya lebih jauh, hanya mengangguk padanya. Pemimpin, apakah kamu memanggil kami kali ini untuk misi lain? Sima Xian bertanya dengan penuh semangat. Pertempuran terakhir memberi mereka manfaat penting, karena mengalami tekanan seperti itu, dia bisa merasakan energi spiritual internalnya sendiri meningkat dengan selisih yang lebar, mendekati ambang level 2000. Mungkin setelah melalui beberapa pertempuran lagi, dia akan mampu menembus sampai batas tertentu, menjadi seorang pendeta dari langkah kelima. Setelah mencapai langkah kelima kultivasi, para pendeta dapat mempelajari beberapa kemampuan ofensif lagi, sehingga jumlah keterampilan rahasia yang dapat dia pelajari setelah kembali ke kota suci jelas akan meningkat secara dramatis. Meskipun Sima Xian tidak mengucapkannya, dia merasa tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dalam tim, ada kesenjangan yang cukup besar antara utilitas Wang Yuanyuan dan miliknya. Semakin awal dia dapat mencapai langkah kelima, semakin awal dia dapat memenuhi peran yang lebih penting sebagai imam disiplin. Gao Yingjie menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjawab, semua orang melakukannya dengan baik selama misi kemarin, dan militer Gunung Exorcist sudah sangat puas. Karena itu, mereka memutuskan untuk memberi Anda total 3 hari istirahat, untuk memberi Anda waktu yang cukup untuk melatih dan meningkatkan kultivasi Anda. Lagi pula, Anda bukan tentara sungguhan, tetapi datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Tapi hari ini, kami memanggil Anda untuk datang karena alasan yang bagus. Anda akan mengetahuinya sebentar lagi. Tepat ketika mereka selesai berbicara, beberapa orang tiba. Bukan hanya militer, tetapi juga beberapa pembunuh yang benar-benar berpakaian hitam, termasuk kepala mereka. Orang yang memberi mereka misi sebelumnya berada di garis depan atas, dan pasukan pemburu iblis pertama segera menyadari koper di tangannya. Itu persis yang mereka ambil dari tangan Beta Haus darah itu, selama pertempuran melawan tim logistik iblis. Semua orang tanpa sadar menatap Long Haon, yang juga merasa bingung, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Gao Yingjie. Mungkinkah Exorcist Mountain Pass berencana memberi kita benda itu dalam kasus itu? Pada saat itu, Gu Jin sudah melangkah maju, bersama dengan beberapa pembunuh itu. Setelah menyapa pemimpin mereka Gao Yingjie, dia segera berbalik ke arah 10 pasukan perburuan iblis. Kamu benar-benar layak disebut sebagai generasi jenius paling luar biasa yang dihasilkan oleh aliansi. Anda menyelesaikan misi dengan lancar, benar-benar memusnahkan tim logistik iblis. Sekarang, setidaknya beberapa puluh ribu iblis pasukan utama mereka akan kelaparan. Anda melakukan perbuatan baik pada Exorcist Mountain Pass kami, dan tentara serta warga sipil akan mengukirnya selamanya ke dalam ingatan mereka. Untuk alasan ini, saya berterima kasih atas nama militer dan juga rakyat. Gu Jin ini, yang ternyata adalah seorang prajurit, menginjak tanah dengan kaki kanannya, melakukan penghormatan prajurit terhadap 10 pasukan perburuan iblis. Anggota Demon Hunt Squad umumnya menggunakan etiket kuil mereka sendiri untuk saling memberi hormat. Setelah menerima persetujuan mereka untuk para pemuda ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Setidaknya sampai sekarang, pemeriksaan mereka berjalan lancar. Gu Jin berkata sambil tersenyum, saya ingin memperkenalkan 3 tetua yang datang dari Aula Pahlawan Kuil Pembunuh kepada semua orang. Pembunuh dari Aula Pahlawan? Mendengar perkenalan Gu Jin, para pemuda dari pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk ini merasa terkejut. Aula Pahlawan adalah tempat paling misterius dari kuil pembunuh, terdiri dari total 36 pembunuh pahlawan. Masing-masing pembunuh pahlawan ini adalah eksistensi yang termasuk dalam langkah ke-8, membentuk bagian paling kuat dari kuil pembunuh. Aula pembantu Master Ying Suifeng yang Long Haon temui sebelumnya adalah persis pemimpin pembunuh pahlawan ini. Jadi ketiganya sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8? Lalu untuk tujuan apa mereka datang? Tepat pada saat itu, pria berpakaian hitam yang berdiri di depan, maju beberapa langkah. Tapi tidak ada aura luar biasa yang memancar dari tubuhnya, atau tanda-tanda kehidupan, itu hanya memberi orang sensasi kekosongan yang samar. Tetapi semua orang tahu bahwa orang-orang ini adalah pembangkit tenaga pembunuh yang sebenarnya, yang mampu berbaur dengan lingkungan apapun. Salam, anak-anak. Saya adalah pembunuh pahlawan ke-19 dari Aula Pahlawan.
Suara pria berpakaian hitam itu agak suram, bahkan terdengar cukup kasar. Tetapi setiap anggota Demon Hunt Squad merasa tegang, dan berdiri tegak, seolah-olah mereka adalah tongkat kayu. Berdiri dengan tenang di depan mereka adalah salah satu dari 36 pembunuh pahlawan, yang hanya memberikan nomor mereka alih-alih menyebut diri mereka sendiri. Melihat satu untuk pertama kalinya, banyak yang merasa gugup. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk Exorcist Mountain Pass. Kapten dari pasukan perburuan iblis kelas 1 prajurit, silakan melangkah maju. Long Haon mengambil 2 langkah ke depan, mengepalkan tangan kirinya dan meletakkannya di dada kirinya. Kemudian, dia menjawab dengan keras, Long Haon, kapten dari pasukan pemburu iblis kelas 1 melaporkan. Heroik Assassin ke-19 ini tampak cukup santai. Dengan senyum rendah hati di wajahnya, dia berkata kepadanya, tidak perlu terlalu formal. Anda harus mengenali casing di tangan Gu Jin, kan? Long Haon mengangguk dan menjawab, ya, benar. Ini adalah yang kami rebut dari tangan musuh saat kami menjalankan misi kemarin. Ksatria pahlawan ke-19 dengan lemah mengangguk ke belakang, itu benar. Anda melakukannya dengan baik, dan sebagai pengakuan atas perilaku luar biasa Anda dalam menyerahkan benda ini kepada kami, Kuil Assassin memutuskan untuk memberi Anda 500 poin kontribusi. Silakan datang untuk menerima mereka. 500 poin kontribusi? Mendengar nomor ini hampir menyebabkan kegemparan. Faktanya, yang terlemah dari 10 pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk bahkan tidak mengumpulkan total 500 poin, dan ini termasuk 200 poin kontribusi yang mereka dapatkan sebagai hadiah misi ini. Fakta bahwa kuil pembunuh mengambil inisiatif seperti itu, secara tak terduga menghadiahi pasukan perburuan iblis kelas 1 prajurit dengan 500 poin kontribusi, segera membuat pasukan perburuan iblis lainnya gelisah. Pahlawan ke-19 melanjutkan dengan suara keras tetapi acuh tak acuh, jangan khawatir semuanya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa ini bukan misi uji tapi yang nyata, dan bahwa kasus Long Haon diserahkan kepada kami sebenarnya bernilai setidaknya 10 kali jumlah poin kontribusi. Sekarang saya akan mengungkapkan isi dari kasus ini. Ini adalah hadiah dari Kuil Assassin. Long Haon secara alami tidak akan menolaknya. Di bawah pengawasan rekan satu timnya, dia pergi ke depan Heroik Assassin ke-19 dan mengekspos ubin kontribusinya. Yang mengejutkan banyak orang, pembunuh pahlawan ke-19 mengekspos tangan kirinya sendiri dan memperlihatkan ubin berwarna biru es, mengarahkannya ke arah Long Haon untuk menyelesaikan pertukaran dengan sukses. Heroik Assassin ke-19 ini ternyata pemburu iblis juga? Anggota pasukan perburuan setan secara kolektif dikenal sebagai pemburu setan, dan karena pembunuh pahlawan ini memiliki ubin kontribusi, ia juga memiliki timnya sendiri. Untuk memiliki pembunuh seperti itu, seberapa kuat timnya? Mungkin mereka bahkan memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh dewa iblis. Setelah Long Haon menerima poin kontribusi, ia kembali ke sisi pemuda lainnya. Mengenai isi kasus itu, dia juga penasaran. Pada akhirnya, harta macam apa yang bisa meninggalkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 yang penuh dengan pujian? Pembunuh pahlawan akhirnya menyatakan dengan acuh tak acuh, jika pasukan perburuan iblis kelas 1 tidak menyerahkan kasus ini, saya khawatir tidak ada dari Anda yang tahu tentang hal ini, tetapi mereka sebenarnya tidak pernah membuka kasus ini, dan saya bisa memastikan fakta itu. Seorang prajurit dari tim lain tidak bisa tidak bertanya, Heroik Senior, bagaimana Anda bisa begitu yakin akan hal ini? Pembunuh pahlawan ke-19 memberi isyarat kepada Guni, yang bergabung dengan sisinya dengan langkah besar. Kemudian, pembunuh bayaran yang tangguh itu langsung membuka casing di tangannya, menyatakan secara terbuka, karena orang-orang yang dapat menahan daya tarik benda itu terlalu sedikit. Saat dia berbicara, jari-jarinya sedikit bergetar, membuka casing, dan segera, esensi cahaya padat muncul dari casing itu. Esensi cahaya lembut membawa sedikit warna putih, memberikan kesan menakjubkan bagi semua orang. Siluet halus segera keluar dari dalam, melebarkan kedua sayapnya, mencoba terbang dengan ekspresi putus asa. Dalam sepersekian detik, semua orang tanpa sadar membuka mata lebar-lebar, dan lebih dari setengah dari mereka berteriak kaget, peri elemen cahaya.
Semua orang dari pasukan perburuan iblis pertama sebelumnya memasang wajah bersemangat ketika melihatnya mendapatkan 500 poin kontribusi, tapi kecuali dari Long Haon, sekarang semua wajah mereka menjadi kaku. Melawan semua harapan, itu adalah kompor spiritual, dan kompor spiritual elemen ringan pada saat itu. Masing-masing dari mereka memiliki pandangan tak bernyawa di mata mereka, melihat upaya berjuang peri elemental cahaya untuk terbang, benar-benar dipenuhi dengan penyesalan. Bahkan Gao Yingjie langsung merasakan hal yang sama dengan mereka. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa kasus ini berisi peri elemental cahaya, tidak peduli seberapa Long Haon menentangnya, mereka sama sekali tidak akan setuju untuk menyerahkannya kepada atasan. Apalagi 500 poin kontribusi, bahkan jika itu 5.000 atau 50.000 di antaranya, itu tidak akan sebanding dengan kompor spiritual elemen ringan. Tetapi kompor spiritual tidak dapat diberi nilai, karena di tangan yang tepat, mereka memiliki potensi yang tidak terbatas. Setidaknya dalam pasukan perburuan iblis pertama, Long Haon, Han Yu dan Sima Xian semuanya dapat menggunakan kompor spiritual semacam ini, membuatnya sangat cocok untuk mereka. Persepsi Long Haon berbeda dari orang lain. Pada saat ini semua orang merasakan penyesalan, dan bahkan rasa sakit. Tapi sekarang, dia hanya merasa kasihan. Dia tidak merasa kasihan karena dia kehilangan kompor spiritual elemen ringan, tapi kasihan peri elemen cahaya yang berasal dari kasus itu. Dalam sepersekian detik auranya tersebar, perasaan ini tanpa sadar muncul di lubuk hatinya. Sementara itu, gelombang panas sesekali di tubuhnya menjadi lebih intens. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.